Oke, langsung kita mulai. Halo semuanya, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, saya Angel dan hari ini saya akan mewakili kelompok 4 untuk menjadi moderator. Untuk topik kali ini yang akan kelompok kami bahas adalah sleep-wake disorder atau yang biasa disebut dengan gangguan tidur untuk memenuhi tugas psikologi abnormal. Kelompok 4 terdiri dari 6 orang, ada Devina, Angeli, saya sendiri, Marta, Gary, Suwandi, dan Jericho. Untuk agenda kami hari ini adalah pengertian dan juga jenis-jenis gangguan dari sleep-wake disorder atau gangguan tidur. Untuk pengertiannya, saya mulai. Pengertian dari sleep-wake disorder merupakan kondisi ketika seseorang mengalami kelainan pada tidurnya dan mempengaruhi kualitas tidur mereka. Meski penyebabnya beragam, gangguan tidur pada umumnya disebabkan oleh stres atau beberapa kondisi medis yang menyebabkan seseorang sulit untuk mengatur pola tidurnya. Selanjutnya dibantu oleh Devina. Gangguan insomnia. Pengertian gangguan insomnia. Secara singkat, insomnia berarti tidak tidur atau gangguan tidur. In berarti tidak, somnus yaitu tidur. Kriteria diagnosis. Keluhan tidak puas dengan kualitas maupun kuantitas tidur berkaitan dengan sulit memulai dan atau mempertahankan tidur. Terbangun dan sulit atau tidak mampu kembali tidur. Distres signifikan secara klinis. Sulit tidur 3 malam setiap minggu selama 3 malam. Kriteria diagnosis selanjutnya yaitu sulit tidur walaupun adanya kesempatan yang ada kuat, tidak dapat dijelaskan dan tidak memiliki ciri gangguan tidur lain. Bukan merupakan efek substansi tertentu dan tidak dapat dijelaskan dengan gangguan mental atau medis secara adekuat. Selanjutnya adalah gangguan hipersomnolen akan dibantu oleh teman kami yaitu Marta. 3. Gangguan hipersomnolen. Pengertian dan kriteria diagnosis hipersomnolen. Pengertian, hipersomnolen merupakan kondisi merasa kelelahan dan ingin tidur walaupun sudah tidur dalam waktu cukup. Yang keempat, narkolepsi. Pengertian dan kriteria diagnosis narkolepsi. Pengertian, narkolepsi merupakan gangguan tidur kronis yang ditandai rasa kantuk pada siang hari dan serangan tidur tiba-tiba. Kriteria diagnosis, kebutuhan tidur tidak dapat ditahan di siang hari, terjadi 3 malam setiap minggu selama 3 bulan. Adanya salah satu gejala, yang pertama episode katalepsi, yang kedua defisiensi hipokretin, yang ketiga polisomnografi. 5. Gangguan tidur terkait pernafasan. Pengertian dan kriteria diagnosis gangguan tidur terkait pernafasan. Pengertian merupakan gangguan tidur di mana pernafasan seseorang terganggu karena adanya periode henti nafas secara berulang saat tidur. Ciri-cirinya obstructive sleep apnea, hyponea, central sleep apnea, sleep related hypoventilation. Kriteria diagnosis obstructive sleep apnea hyponea, bukti polisomnografi dengan setidaknya 5 apnea obstruktif atau hyponea per jam disertai gangguan pernafasan hypersomnolen atau narkolepsi. Bukti polisomnografi dengan 15 atau lebih apnea obstruktif dan atau hypopnea per jam tidur. Kriteria diagnosis central sleep apnea, bukti polisomnografi dari 5 atau lebih central apnea per jam tidur. Gangguan lebih baik jika tidak dijelaskan oleh gangguan tidur sebelumnya. Selanjutnya dibantu oleh Gary ya. Tidur terkait pernapasan. Kriteria diagnosis sleep related hypoventilation. Episode demonstrasi
etnografi dari penurunan respirasi yang berhubungan dengan peningkatan kadar CO2. Gangguan lebih baik jika tidak dijelaskan oleh gangguan tidur sebelumnya. Gangguan tidur ritme sirkadian. Pengertian dan kriteria diagnosis. Pengertiannya, gangguan ritme sirkadian merupakan masalah yang terjadi ketika siklus tidur dan bangun seseorang tidak selaras dengan lingkungan dia berada hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Kriteria diagnosis yang terbagi 3. Yang pertama, pola gangguan tidur yang tetap atau berulang. Yang kedua, menyebabkan tidur berlebihan, insomnia, atau keduanya. Yang ketiga, menyebabkan kesulitan atau gangguan signifikasi klinis dalam sosial, pekerjaan, edukasi, dan area fungsi penting lainnya dalam beraktivitas. Gangguan tidur NREM, pengertian dan kriteria diagnosis non-rapid eye movement disorder. Pengertian, non-rapid eye movement atau yang dikenal juga dengan istilah tidur ayam merupakan istilah yang menjelaskan kondisi tidur, tetapi pikiran, mental, tubuh kamu berada di tengah-tengah antara tidur terlelap dan setengah sadar. Kriteria diagnosis, terbangun dari tidur yang tidak selesai, biasanya terjadi selama sepertiga dari episode tidur utama, disertai dengan salah satu berikut ini. Yang pertama, tidur berjalan. Yang kedua, teror tidur. Yang ketiga, tidak atau sedikit mengingat gambaran mimpi. Oke, selanjutnya dibantu oleh Suwandi untuk menjelaskan tentang gangguan mimpi buruk. Silakan. Oke, gangguan mimpi buruk. Pengertian dan kriteria diagnosis gangguan mimpi buruk. Gangguan mimpi buruk merupakan mimpi yang mengganggu dan tidak mengenakan, berkaitan dengan perasaan negatif seperti cemas dan rasa takut yang membuat seseorang terbangun dari tidurnya. Kriteria diagnosis sangat disporia terjadi selama paruh kedua dari episode tidur utama. Berorientasi dan waspada saat bangun dari mimpi. Selanjutnya, gangguan tidur REM. Pengertian dan kriteria diagnosis rapid eye movement sleep behavior disorder. Pengertian, merupakan kondisi normal dari tidur yang ditandai dengan gerakan cepat dan acak dari mata. Kriteria diagnosis, gairah selama tidur terkait fakilisasi dan atau perilaku motorik yang kompleks, berlangsung sampai 90 menit di akhir periode tidur. Tidak terjadi selama tidur siang. Individu sepenuhnya terjaga, waspada, dan tidak bingung atau bimbang setelah terbangun. Selanjutnya akan dibantu oleh Jericho untuk melanjutkan penjelasan terkait gangguan tidur kaki gelisah. Silakan. Dan yang berikutnya, poin ke-10 ialah gangguan tidur kaki gelisah. Pengertian dan kriteria diagnosis gangguan tidur kaki gelisah. Pengertian. Gangguan tidur kaki gelisah adalah perasaan tidak nyaman yang disertai dengan dorongan kuat untuk menggerakkan kaki demi menghilangkan perasaan tak nyaman tersebut. Kriteria dan diagnosisnya, yang pertama, paksaan untuk menggerakkan kaki. Yang kedua, disertasi sebagai tanggapan rasa tidak nyaman. Yang ketiga, lebih buruk di sore atau malam hari dibanding siang hari. Dan yang terakhir, tidak disebabkan oleh kondisi medis lain. Poin 11 ialah gangguan tidur induksi zat atau obat. Pengertian dan kriteria diagnosis. Gangguan tidur yang diinduksi zat atau obat adalah gangguan tidur yang ditandai dengan perubahan parah pada pola tidur yang mencukupkan individu untuk mendapatkan perhatian klinis dan dinilai disebabkan oleh efek farmakologis suatu zat. Kriteria diagnosisnya. Yang pertama, mencolok dan parah dalam tidur. Berikutnya, terjadi selama atau segera setelah keracunan zat atau paparan obat. Berikutnya, gejala mendahului permulaan penggunaan zat atau obat sekitar 1 bulan. Berikutnya, tidak terjadi khusus selama jalannya 3 bulan. Sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 4. Apabila ada kesalahan dalam ucapan ataupun secara disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat sore.